Halo semuanya, selamat datang di video geografi saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Provinsi Kalimantan Timur. Yang akan saya bahas itu seperti letak geografisnya, letak astronomisnya, letak geologisnya, serta karakteristik, penduduk, dan budaya yang ada di Kalimantan Timur. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aris Icuan Rahman. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Tepatnya saya duduk masih di bangku kelas 11. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum sih Kalimantan Timur itu di mana? Kalau belum tahu, mari saya beritahu terlebih dahulu. Letak geografis. Kalimantan Timur ini terletak di paling timur Pulau Kalimantan. Tepatnya provinsi ini berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara di sebelah utara, Laut Sulawesi dan Selat Makassar di sebelah timur, Kalimantan Selatan di sebelah selatan, dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Malaysia di sebelah barat. Kalimantan Timur ini memiliki luas daratan sekitar 127.267,52 km dan luas pengelolaan laut sekitar 25.656 km. Untuk letak astronomisnya, Kalimantan Timur ini berada di antara 113 derajat bujur timur dan 119 bujur timur, serta di antara 2 derajat lintang utara dan 2 derajat lintang selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah ini, Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas ketiga setelah Papua dan Kalimantan Tengah dibagi menjadi 7 kabupaten dan 3 kota, serta 107 kecamatan dan 1032 desa atau kelurahan. 7 kabupaten tersebut adalah Pasir dengan ibu kota Tanah Grogot, Kutai Barat dengan ibu kota Sendawar, Kutai Kertanegara dengan ibu kota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibu kota Sanggata, Berau dengan ibu kota Tanjung Redep, Penajam Pasir Utara dengan ibu kota Penajam, dan Mahakam Ulu dengan ibu kota Longbangun. Sedangkan 3 kota yang lainnya adalah Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Nah, setelah mengetahui letak keberadaan Kalimantan Timur, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih yang ada di Kalimantan Timur itu. Yang pertama, ada kondisi alam. Daratan di Kalimantan Timur tidak terlepas dari perbukitan yang terdapat hampir di seluruh kabupaten. Jumlah danau di provinsi ini juga cukup banyak, yaitu sekitar 18 buah. Sebagian besar danau-danau tersebut berada di Kabupaten Kutai Kertanegara, dengan danau yang paling luas yaitu Danau Semayang, dan melintang yang masing-masing mempunyai luas area 13.000 hektar dan 11.000 hektar. Kondisi iklim di Kalimantan Timur. Seperti iklim wilayah Indonesia pada umumnya, Kalimantan Timur beriklim tropis dan mempunyai 2 musim, yaitu kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan tertentu. Selain itu, karena letaknya di garis khatulistiwa, maka iklim di Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh angin muson, yaitu angin muson barat November sampai April dan angin muson timur Mei sampai Oktober. Namun dalam tahun terakhir ini, keadaan musim di Kalimantan Timur tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan, dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali. Atau sebaliknya, pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan waktu yang jauh lebih panjang. Selanjutnya, kita akan membahas flora dan fauna. Jenis flora dan fauna di Kalimantan Timur terbilang cukup banyak. Kalimantan Timur masih merupakan daerah persebaran flora dan fauna bagian barat. Flora dan fauna di Kalimantan Timur terkenal dengan flora dan fauna yang eksotis dan langka. Salah satu flora dan fauna Kalimantan Timur adalah anggrek hitam dan pesut makam ini. Selanjutnya, kita akan membahas perekonomian di Kalimantan Timur ini. Hasil utama provinsi ini adalah hasil tambang seperti minyak, gas alam, dan batu bara. Sektor lainnya yang kini sedang berkembang adalah agrikultur, pariwisata, dan industri pengolahan.
Beberapa daerah seperti Balikpapan dan Bontang mulai mengembangkan kawasan industri berbagai bidang demi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Serta kabupaten-kabupaten di Kalimantan Timur ini mulai membuka wilayahnya untuk dibuat perkebunan seperti kelapa sawit dan lain-lain. Kalimantan Timur memiliki beberapa tujuan pariwisata yang menarik seperti Kepulauan Derawan di Berau, peternakan buaya di Balikpapan, peternakan rusa di Penajam, Kampung Dayak Pampang di Samarinda, Pulau Kumala di Tenggarong, dan lain-lain. Tapi ada kendala dalam menuju tempat-tempat di atas. Banyak bagian di provinsi ini masih tidak memiliki jalan aspal. Jadi banyak orang yang berpergian dengan perahu dan pesawat terbang. Dan tak heran jika di Kalimantan Timur memiliki banyak bandara perintis. Selain itu, akan ada rencana pembuatan highway di Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sangatta demi memperlancar perekonomian. Penduduk di Kalimantan Timur. Dengan populasi sebesar 3.793.152 jiwa, di Kalimantan Timur menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di Nusantara. Dengan keterangan suku yang ada di Kalimantan Timur antara lain yaitu suku Jawa sekitar 30%, menyebar di hampir seluruh wilayah terutama kawasan transmigrasi, perkotaan, perkebunan, dan pertambangan. Suku Bugis 20%, menyebar di hampir seluruh wilayah terutama kawasan pesisir pantai dan perkotaan. Ketiga, suku Banjar 12%, menempati perkotaan terutama kota Samarinda dan Balikpapan. Yang keempat, suku Dayak 9%, menempati kawasan pedalaman terutama seperti Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Yang kelima, suku Kutai 7%, menempati kawasan tepi sungai di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Barat. Keenam, suku Toraja sekitar 2,21%, menempati kawasan perkotaan, perkebunan, dan pertambangan. Suku Pasir 1,89%, menempati kawasan Kabupaten Pasir dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Suku-suku Nusa Tenggara Timur 1,64%, menempati kawasan transmigrasi, perkebunan, dan pertambangan. Bahasa pengantar masyarakat Kalimantan Timur umumnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Banjar, atau disebut juga bahasa Banjar Samarinda. Persebaran bahasa Banjar ke Kalimantan Timur karena besarnya jumlah perantauan suku Banjar asal Kalimantan Selatan. Sejak masa kolonial Belanda, sehingga bahasa Banjar digunakan sebagai bahasa sehari-hari, khususnya di kota Samarinda dan kota Balikpapan. Penutur bahasa Jawa dan bahasa Bugis juga cukup besar di Kalimantan Timur, karena banyaknya pendatang asal Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi yang mendiami Kalimantan Timur. Data pemerintahan Kalimantan Timur tahun 2020 menunjukkan bahwa masyarakat penduduk di Kalimantan Timur mayoritas penganut agama Islam, berjumlah 87,40%. Selain agama Islam, juga terdapat berbagai agama lain yang diakui di Indonesia, yakni Kristen Protestan 7,53%, kemudian Kristen Katolik 4,41%, Buddha 0,41%, Hindu 0,23%, dan agama yang lainnya 0,01%. Artefak atau kebudayaan Kalimantan Timur yang dapat dilihat adalah alat musik sape, seni tari gantar, senjata mandau, pakaian adat Taak dan Sapei Sapak. Sape, alat musik tradisional khas Kalimantan, mirip dengan gitar yang memiliki dawai yang dimainkan dengan cara dipetik. Alunan yang keluar dari alat musik ini sangat indah. Hal yang menarik lagi dari sape ini adalah bisa dikolaborasikan dengan alat musik yang lain. Alat musik modern seperti gitar, bass, drum, dan keyboard. Sape biasa dimainkan untuk mengiringi berbagai tari khas Dayak pada perayaan-perayaan kesenian yang dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak hanya itu, konon dulu
Katanya alat musik ini juga digunakan untuk mengiringi proses pengobatan seseorang yang sedang sakit. Selanjutnya seni tari gantar. Tari gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak, Benuak, dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung. Tari gantar merupakan tarian yang dilaksanakan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti tari sebuah tongkat panjang tersebut adalah kayu yang digunakan untuk melubangi tanah pertanian, dan bambu pendek adalah tabung benih padi yang siap ditaburkan pada lubang tersebut. Gerakan kaki dalam tari ini menggambarkan cara menutup lubang tanah tersebut. Muda-mudi dengan sukacita menarikan tari tersebut dengan harapan panen kelak akan berlimpah ruah hasilnya. Selanjutnya mandau. Mando atau mandau adalah senjata tajam jenis parang yang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk dalam salah satu senjata tradisional Indonesia yang penggunaannya secara umum dimulai pada abad 17 sampai 18. Berbeda dengan senjata tradisional sejenis parang lainnya, mandau benar-benar dikemas dengan sangat cantik. Hampir di seluruh bagian mandau memiliki ukiran di bagian bilahnya yang tidak tajam. Sering juga dijumpai tambahan lubang-lubang di bilahnya yang sering ditutup dengan kuningan atau tembaga dengan masuk memperindah bilah mandau. Selanjutnya, pakaian adat Taak dan Sapei Sapak. Taak dan Sapei Sapak adalah baju adat yang berasal dari suku Dayaknya. Taak adalah sebutan untuk baju adat untuk para wanita, sementara Sapei Sapak baju adat untuk kaum laki-laki. Model baju adat ini hampir sama dengan pakaian adat Dayak lainnya, terbuat dari kain beludru berwarna hitam dengan ornamen manik-manik yang bermotif khusus. Pakaian adat Taak berupa atasan menyerupai rompi tanpa lengan dan dipadukan dengan rok panjang yang juga bermotif. Sebagai aksesoris dilengkapi dengan aneka manik-manik, taring macan, dan bulu burung enggang. Baju adat Taak ini melambangkan wanita suku Dayak yang berwibawa, percaya diri, dan berkarakter. Selanjutnya, bagi kaum laki-laki, baju adat Sapei Sapak dipadukan dengan celana pendek, biasanya juga dilengkapi dengan mandau dan talawang atau tameng yang dibuat dari kayu besi. Oke, cukup banyak yang sudah kita ketahui tentang Provinsi Kalimantan Timur ini. Dari video saya kali ini kita sama-sama belajar bahwa setiap provinsi di Indonesia itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Telah sampai di akhir materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam materi maupun cara pembawaan saya yang kurang lancar maupun ada kesalahan dalam pengucapan saya. Nama saya Rizky Rahman dan saya pamit undur diri.